ngutang ini sebenarnya terjadi dari ada 3 hal ya. Yang pertama, kalau perusahaan itu rugi terus, ya tentu saja dia harus menambah modal dan kalau pemerintah tidak bisa memberikan tambahan modal ya dia ngutang gitu. Selagi memang dia bisa memperoleh pinjaman. Yang kedua, pada umumnya manajemen melihat peluang dan kalau peluang itu bagus ke depannya, maka dia akan melakukan ekspansi. Dan kalau dia ekspansi padahal dana equity-nya atau keuntungan yang ditanam berkurang atau tidak cukup, maka dia harus mengutang. Nah, ini banyak terjadi karena manajemen salah prediksi dan kalau salah prediksi maka dia akan ekspansif dan kalau dia ekspansi dia harus ngutang. Nah, yang ketiga ini juga masalah kebijakan dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah. Pemerintah terlalu menekankan untuk pembayaran dividen yang tinggi terkadang sampai 80%. Padahal kalau industrinya itu tumbuh dan berkembang, mestinya dividennya itu kecil. Tetapi dipaksa BUMN itu untuk membayar dividen yang tinggi sehingga retained earning-nya kurang sekali. Padahal mestinya modal ditambah retained earning itu menjadi dasar untuk bisa meminjam lebih besar. Karena debt to equity ratio-nya makin akan berkurang. Ya, jadi kalau debt to equity ratio itu sudah tidak berimbang, artinya terlalu tinggi debt-nya dibandingkan dengan equity-nya, yang berarti modal ditambah dengan retained earning, maka itu sudah sangat berbahaya. Apalagi kondisi ekonomi, kondisi pasar itu tidak menguntungkan. Jadi prediksi misalnya sebelum COVID bisa saja memberikan gambaran pertumbuhan yang tinggi. Tiba-tiba COVID, pertumbuhan tidak terjadi. Maka utang yang tinggi itulah yang menjadi bahaya utama dari korporasi. Ya ini termasuk BUMN, bukan hanya BUMN saja. Hukum korporasi demikian begitu kira-kira masalahnya. Ya. Baik, Pak Tandri, kita tahu bersama bahwa pandemi sudah merubah segalanya. Sebelumnya dikatakan masih ada statement tidak masalah berhutang, termasuk utang yang harus ditanggung oleh BUMN ketika hutangnya produktif. Tetapi mendadak pandemi merubah segalanya. Pembangunan diharapkan juga bisa menimbulkan return dan sebagainya belum bisa termaksimalkan. Pandangan Anda, Pak, masih amankah dan relevankah kita menggunakan istilah utang produktif tadi? Sementara data juga mengatakan dan Pak Tandri juga menunjukkan beberapa BUMN kita masih merugi dan tidak menunjukkan performa yang baik. Sehingga mau tidak mau utangnya digunakan untuk menambah modal semata. Apa yang Anda lihat dari situasi seperti ini? Nah ya tentu pandemi ini kan merubah. Tetapi kita juga tidak harus berhenti berusaha hanya karena pandemi. Disinilah pentingnya manajemen, direksi dan komisaris itu memiliki perencanaan yang matang. Pandemi ini kan masalah yang terjadi sebagai distraktif ya, kondisi yang akan berubah lagi nantinya ya. Jangan juga kemudian karena pandemi kita tidak berupaya lagi sehingga bisnis kita out of business basically ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh korporasi khususnya BUMN adalah merubah strategi. Instead of going out borrowing all the time dan atau minta duit dari pemerintah yang juga tidak punya, maka BUMN harus mengembangkan apa yang saya namakan aliansi strategis, strategic alliances. Artinya apa? Kita bukannya ngutang tapi kita bawa mitra masuk dan di mitra yang masuk itu kan dia bawa modal, bawa teknologi, bawa best practice management. Itu yang saya lakukan zaman saya di Pelindo 2 dan Pelindo 3 misalnya ya. Dan ini tidak harus joint venture, bisa juga dengan konsesi. 20 tahun kita terima kembali apa yang kita kerjasamakan dengan asing itu. Nah, ini cara-cara, teknik, dan strategi yang tepat pada kondisi di mana situasi ekonomi itu masih belum stabil. Dan yang masuk menjadi mitra pastilah mereka mengetahui industri itu dan mereka bawa teknologinya dan dia juga memberikan bantuan di best practice management. Itu yang harus kita lakukan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.